Dewa bela diri tak tertandingi. Bab 388 hingga bab 394. Bab 388, mencengangkan. Ketika Lin Feng mendengar undangan pria itu, dia sedikit terkejut. Apakah dia tinggal di sana? Apakah pria parubaya berwajah kebinatangan itu tinggal di kedalaman rangkaian pegunungan ini? Lalu bagaimana dengan keselamatannya sendiri? Selain itu, dia menawarkan untuk mengajak Lin Feng berkeliling pegunungan seolah-olah itu hal yang biasa. Dia terdengar seperti sangat mengenal rangkaian pegunungan itu. Mungkinkah seorang manusia berjalan bebas di kedalaman pegunungan sesuka hati? Di mana Anda tinggal, Tuan? Tanya Lin Feng dengan nada sangat sopan sambil tetap waspada. Situasi ini bisa berubah sangat berbahaya. Lin Feng sama sekali tidak merasa tenang. Di dekat sini, ikutlah denganku, kita bisa mengobrol dan bermain catur. Kata pria parubaya itu dengan senyum seperti binatang namun juga tampak sangat hangat. Dia mengangguk sambil memandang Lin Feng. Segera setelah itu, dia berbalik dan mulai berjalan. Lin Feng terdiam dan ragu sejenak lalu mengikuti pria itu. Beberapa saat sebelumnya, harimau bersayap mengaum begitu keras sehingga tidak aman untuk tetap tinggal di sana lagi. Mungkin ada banyak binatang buas berbahaya yang akan bergegas datang. Binatang itu dan pria tersebut tinggal bersama di sebuah hutan batu. Terdapat monolit raksasa yang saling bersandar satu sama lain, di mana-mana, dan di bawah beberapa di antaranya, pria itu mendirikan tempat tinggalnya. Segala sesuatu di sana terbuat dari batu, ada meja dan kursi batu serta cangkir anggur yang sepenuhnya terbuat dari batu. Yang memberi Lin Feng kesan aneh adalah meja dan kursi batu itu tidak terasa nyata. Apakah kamu ingin minum anggur dan bermain catur? Tidak mudah bagiku mendapatkan barang-barang ini sampai ke tempat terpencil seperti ini. Kata pria parubaya itu sambil berjalan menuju Lin Feng dan tersenyum acuh tak acuh. Dia juga terdengar cukup bangga pada dirinya sendiri, binatang itu juga mengikutinya, tetapi tidak lagi marah dan hanya seperti hewan peliharaan yang jinak. Lin Feng semakin terkejut setiap detik. Semuanya begitu aneh. Pria parubaya itu sangat tidak konvensional, dia liar dan tanpa pengekangan. Hal lain yang mencengangkan adalah harimau bersayap itu, ia sangat patuh kepadanya. Binatang buas purba itu menjadi jinak dan penuh kasih di sekitarnya, tidak tampak memiliki sedikit pun amarah. Tamu terhormatku, silakan masuk, kata pria parubaya itu dengan nada sangat penuh perhatian dan sopan. Dia mengundang Lin Feng masuk ke rumahnya. Lin Feng mendekati tempat tinggal yang dibentuk oleh beberapa monolit, bagian dalamnya tampak sangat luas, bahkan terlihat seperti sebuah istana. Pria parubaya itu mulai berjalan dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di sebuah singgasana tinggi di sisi lain istana. Tangannya berada di sandaran kursi, dia tampak mendominasi, memandang ke bawah ke segala sesuatu dari tempat yang begitu tinggi. Dia terlihat agung. Tamu terhormat, bukankah rumahku megah dan menakjubkan? Tanya pria parubaya itu sambil merentangkan kedua lengannya lebar-lebar. Dia tampak sangat agung sehingga mata Lin Feng berkilau. Pada saat itu, pria berwajah kebinatangan itu tampak sangat kuat, seperti seorang raja. Memang, sangat megah dan mengesankan. Lin Feng mengangguk. Istana itu benar-benar terlihat layak untuk seorang raja. Ada banyak tangga di sekitar aula utama. Segalanya tampak sangat luas dan menggetarkan. Ketika pria parubaya itu melihat Lin Feng mengangguk, dia tersenyum seolah benar-benar senang mendengar pendapat Lin Feng. Kemudian dia berdiri dan langsung muncul di samping Lin Feng, membuat pupil Lin Feng menyusut. Betapa cepatnya. Beberapa saat sebelumnya, Lin Feng tidak yakin, tetapi pada saat itu dia yakin bahwa bahkan saat menatap langsung pria parubaya itu, dia tetap tidak bisa melihatnya bergerak, dia bergerak begitu cepat hingga Lin Feng tidak dapat merasakannya. Harimau bersayap sudah sangat cepat secara mengerikan tetapi pria parubaya itu tampak beberapa kali lebih cepat daripada harimau bersayap. Seperti yang diduga, dia sangat kuat, pikir Lin Feng yang juga bertanya-tanya siapa orang ini. Apakah Anda selalu tinggal di pegunungan ini? Tanya Lin Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang, aku selalu berada di sini. Yah, sudah begitu banyak tahun sampai aku tidak tahu berapa lama tepatnya. Kata pria parubaya itu dengan tenang sambil mengangguk. Mengapa tidak pergi keluar? Tanya Lin Feng dengan penasaran. Pergi keluar? Tanya pria parubaya itu dengan senyum misterius di wajahnya. Aku ingin pergi keluar. Aku ingin pergi segera. Ketika harimau bersayap melihat senyum pria parubaya itu, ia sedikit mengerutkan kening. Sebelumnya ia bertindak sangat brutal tetapi saat itu tampak jinak dan meringkuk menjadi bola di kaki mereka. Binatang buas tingkat Xuan dapat memahami percakapan manusia. Jadi sangat jelas bagi harimau bersayap apa yang Lin Feng dan pria parubaya itu katakan. Kamu ingin pergi keluar.
Lin Feng mengerutkan kening ketika mendengar pria parubaya itu. Sepertinya dia ingin keluar tetapi tidak bisa karena suatu alasan, seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya pergi. Lin Feng merasakan firasat aneh muncul. Tentu saja aku ingin pergi dari sini. Tahukah kamu betapa membosankannya tinggal di sini? Bahkan jika aku memiliki si kecil bersamaku, kata pria parubaya itu sambil memeluk harimau bersayap yang membuat mata binatang itu kembali tampak sedikit lebih hangat. Binatang buas purba itu juga bisa hangat dan penuh kasih. Ia melilitkan tubuhnya di tubuh tuannya dan sedikit memejamkan mata. Gerakan itu membuat Lin Feng terdiam. Apakah itu masih binatang yang sangat brutal dan kejam beberapa saat sebelumnya? Saat itu, ia telah menjadi begitu patuh dan jinak hingga tampak seperti hewan peliharaan rumah. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku punya tamu, kamu bisa tinggal bersamaku, sampai aku bisa pergi. Kata pria parubaya itu sambil mengangkat kepala dan tersenyum pada Lin Feng yang membuat Lin Feng tercengang. Tinggal bersamanya. Lin Feng tidak punya waktu untuk tinggal di tengah pegunungan. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika Anda ingin pergi, mari kita pergi bersama dan kita bisa berangkat sekarang, kata Lin Feng. Pria parubaya itu memandangnya dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya dan menggelengkan kepala. Yah, aku mungkin harus pergi sebelum Anda, kata Lin Feng. Bagaimana mungkin dia menghabiskan seluruh waktunya di sana sampai pria itu memutuskan untuk pergi? Jika hanya beberapa hari, itu tidak masalah, tetapi bagaimana jika pria parubaya itu ingin pergi dalam setahun atau lebih? Bagaimana Lin Feng bisa tinggal bersamanya? Tidak, kamu akan tinggal di sini, kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepala yang membuat Lin Feng mengerutkan kening. Apakah Anda mengancam saya? Lin Feng terdengar tidak puas, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Tamu terhormatku yang terkasih, aku tidak mengancammu tetapi kamu harus tinggal di sini. Tahukah kamu berapa lama aku menunggu akhirnya memiliki seseorang untuk diajak bicara? Kata pria parubaya itu sambil bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengancam Lin Feng tetapi pada saat yang sama dia juga memaksa Lin Feng untuk tinggal dan menemaninya. Aku memiliki urusan yang harus kutangani, jadi aku harus pergi. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan kembali dan mengunjungimu, kata Lin Feng sambil memaksa dirinya tetap tenang dan tidak menjadi marah. Kekuatan lawan bicaranya luar biasa, jika dia membuatnya marah, itu tidak akan menguntungkan. Pria parubaya itu mengabaikan Lin Feng dan berjalan melewati Lin Feng sambil mengerang. Pergi? Mustahil. Benar-benar mustahil, kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepala. Tahukah kamu sudah berapa lama sejak aku memasuki kedalaman rangkaian pegunungan 9 naga? 100 tahun? 1000? Aku bahkan tidak ingat dengan jelas, tetapi itu sudah sangat lama, waktu yang sangat, sangat lama. 100 tahun? 1000 tahun? Lin Feng mengerutkan kening. 100 tahun masih masuk akal tetapi 1000 tahun. Bagaimana itu mungkin? Seorang kultivator lapisan Qi Xuan dapat hidup 200 tahun dan bahkan kultivator lapisan Qi Tian hanya bisa hidup 500 tahun. 1000 tahun. Lin Feng tidak tahu jenis kultivator apa yang bisa hidup selama 1000 tahun. Itu setidaknya harus seorang kultivator lapisan Qi Zun. Di pegunungan ini, selain suasana, membunuh atau dibunuh, tidak ada yang menarik, kata pria parubaya itu yang mengabaikan saran Lin Feng. Dia terdengar seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tidak seperti duniamu di luar sana di mana kamu bisa minum, bermain catur, dan mendekati wanita cantik. Di sini, hanya ada diriku sendiri, aku muak hidup di pegunungan yang hanya berisi binatang buas. Aku ingin pergi keluar. Pergi keluar. Kata-kata itu bergema di telinga Lin Feng. Pada saat itu, pria parubaya itu merentangkan kedua lengannya lebar-lebar dan harimau bersayap turun ke tanah. Kemudian, dia mengangkat lengannya ke arah langit-langit batu dan berteriak seolah melampiaskan frustrasinya. Seluruh gunung mulai bergemuruh dan bergetar, tetapi dengan cepat kembali tenang. Pria parubaya itu juga sudah tenang kembali. Aku ingin pergi keluar. Tidak akan lama lagi sekarang. Tidak mudah menemukan seseorang yang bisa diajak mengobrol dan bermain catur. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Betapa menyenangkannya jika kita saling menemani, kata pria parubaya itu dengan suara serak. Dia terdengar seperti seekor binatang. Dia berbalik dan memandang Lin Feng juga memandangnya, dan merasakan bahwa kepalanya akan meledak. Dia hanya melihat bahwa pada saat itu pupil pria parubaya itu telah berubah merah seperti darah. Mata itu dipenuhi api kebinatangan. Jutaan pembuluh darah mulai meledak di matanya dan tampak seperti segudang benang merah. Dia tampak buas dan liar, mata dan wajahnya bahkan tidak lagi tampak seperti milik manusia. Itu adalah seekor binatang.
Lin Feng terdiam. Pria parubaya itu bukanlah manusia, melainkan seekor binatang buas. Bab 389. Transformasi. Pantas saja dia tinggal di tempat yang dipenuhi binatang buas kuat seperti itu dan tidak terjadi apapun padanya. Pantas saja harimau bersayap begitu takut padanya. Lin Feng tiba-tiba memahami banyak hal ketika menganalisis apa yang dikatakan lawan bicaranya. Jika dia sudah berada di sana selama beberapa ratus tahun, bahkan 1000 tahun, dia pasti akan merasa sangat kesepian. Memang, binatang buas dapat hidup jauh lebih lama daripada kultivator manusia. Umur mereka jauh lebih panjang daripada manusia, terutama binatang kuat seperti pria parubaya itu. Setelah mencapai tingkat di mana dia bisa berubah menjadi manusia, bagaimana mungkin dia tidak merasa kesepian sendirian? Kursi, meja batu, dan papan catur itu mungkin merupakan tanda bahwa dia ingin menjadi lebih seperti manusia. Dia ingin memiliki kehidupan manusia normal dan menjadi bagian dari dunia manusia. Istana itu tidak berhenti bergetar. Sangat cepat, pria parubaya itu kembali normal. Istana itu juga berhenti bergetar, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria parubaya itu menatap Lin Feng dengan senyum dingin dan jauh. Senyum itu membuat Lin Feng merasa sangat tidak nyaman. Dikatakan bahwa hanya binatang buas tingkat Tian yang bisa berubah menjadi wujud manusia dan berbicara bahasa manusia. Yang berada di depan Lin Feng dapat melakukan semua hal itu yang berarti bahwa dia setidaknya adalah binatang tingkat Tian. Jika dia memasuki dunia manusia, dia akan dengan mudah mampu menciptakan kekacauan di negara lemah seperti Sui Yue. Hanya seorang kultivator lapisan Qi Tian yang mampu melawannya. Lin Feng tidak mengerti mengapa lawan bicaranya mengatakan bahwa dia akan pergi dan ingin keluar segera. Mengapa dia tidak bisa pergi saat itu juga? Lin Feng menenangkan diri dan kembali tampak tenang. Dia kemudian bertanya, "Tuan, karena Anda sudah berubah ke wujud manusia, mengapa Anda harus menunggu sebelum memasuki dunia manusia? Mengapa Anda harus tetap tinggal di sini?" Lin Feng tidak punya waktu untuk tinggal di sana. Dia perlu pergi. Lin Feng juga tidak merendahkan dunia binatang buas. Mereka memiliki budaya dan bentuk kebijaksanaan mereka sendiri. Selain itu, Lin Feng tidak berpikir bahwa manusia dan binatang buas begitu berbeda. Binatang buas memang sangat kejam dan brutal, tetapi bukankah para kultivator juga haus darah dan kejam? Karena aku masih binatang buas. Jika orang-orang mengetahui bahwa aku adalah binatang buas, mereka akan mencoba membunuhku atau menjadikanku hewan peliharaan yang mereka gunakan sebagai budak. Aku akan menjadi peliharaan dan dipaksa menjadi budak, kata pria itu perlahan yang mengejutkan Lin Feng. Memang, jika binatang buas tingkat Tian muncul di dunia luar, bukankah akan ada kultivator yang lebih kuat yang ingin menangkapnya? Dunia kultivator sangat luas dan tidak kekurangan kultivator yang sangat kuat. Tetapi Anda mengatakan bahwa Anda akan segera bisa pergi. Mengapa? Tanya Lin Feng yang tidak mengerti. Ketika binatang itu mendengar Lin Feng, dia tersenyum dengan cara yang sangat kebinatangan. Dia kemudian melirik harimau bersayap di tanah. Binatang itu hanya meliriknya dengan takut dan tetap tidak bergerak. Ia tahu betapa mengerikannya kekuatan pria parubaya itu. "Kamu benar-benar ingin tahu?" tanya binatang itu sambil berbalik dan menatap Lin Feng lagi. Senyumnya menjadi semakin kebinatangan. Lin Feng tidak memahami maksud lawan bicaranya, tetapi dia sedikit mengangguk. "Hehe, aku akan memberitahumu, tidak ada salahnya. Aku sudah sangat lama muak menjadi binatang buas. Sekarang, aku akan memperoleh wujud manusia dan menjadi manusia normal," kata binatang itu dengan mata berkilau. Suaranya serak, "Aku akhirnya akan bisa menyingkirkan tubuh kebinatanganku dan memperoleh tubuh manusia sejati." Hah? Lin Feng mengerutkan kening. Dia akan menjadi manusia sejati? Apakah binatang buas bisa menjadi manusia sungguhan? Tamu terhormatku, kamu masih belum mengerti? Manusia akan selalu berkuasa atas benua dan segala ciptaan. Meskipun kami, binatang buas, memiliki tubuh yang lebih cocok untuk bertarung daripada manusia, manusia dapat mengandalkan pemahaman mereka dan kemudian muncul kultivator luar biasa yang lebih kuat daripada binatang buas. Potensi kultivator manusia hampir tak terbatas, sedangkan binatang buas telah ditakdirkan sejak lahir. Bakat dan kemampuan alami mereka tidak pernah berubah. Mereka hanya dapat mengandalkan takdir yang mereka miliki sejak lahir. Lin Feng dengan tenang mendengarkan lawan bicaranya. Itu pertama kalinya dia mendengar hal-hal seperti itu karena sebelumnya dia tidak pernah memikirkannya. Sebenarnya, memang seperti yang digambarkan pria itu. Manusia mampu berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ada binatang buas yang sangat kuat dengan kekuatan mengerikan, benua ini tidak kekurangan kultivator yang sangat kuat. Oleh karena itu, sekuat apapun binatang buas, akan selalu ada kultivator yang lebih kuat untuk mengalahkan mereka.
karena itulah manusia berkuasa atas benua dan bukan binatang buas. Binatang buas sudah ditakdirkan sejak lahir dan hanya dapat mengandalkan garis keturunan mereka. Manusia memiliki potensi tak terbatas. Semuanya bergantung pada seberapa besar usaha yang mereka curahkan dalam kultivasi. Namun, selalu ada peluang, ketika binatang buas mencapai tingkat Tian, kami harus membuat keputusan penting, transformasi sebagian atau penuh menjadi manusia. Transformasi manusia terbagi menjadi dua kemungkinan. Seseorang dapat mempertahankan tubuh binatangnya dan sementara berubah menjadi manusia. Itu seperti mengenakan penyamaran manusia tetapi ki yang dilepaskan tetap kebinatangan. Namun kemungkinan kedua adalah berubah sepenuhnya menjadi manusia sejati dan meninggalkan tubuh hewan di belakang. Pada saat itu, seseorang tidak lagi memiliki kecerdasan binatang, tetapi kecerdasan manusia. Seseorang akan kehilangan kekuatan bertarung binatang untuk mendapatkan pemahaman seorang kultivator manusia. Lin Feng tercengang, dua kemungkinan, satu tetap sebagai binatang dan yang lainnya menjadi manusia. Itu pertama kalinya dia mendengar bahwa binatang buas bisa menjadi manusia. Jadi proses transformasi manusia sudah dimulai untuk Anda? Tanya Lin Feng. Binatang tingkat Tian itu mengangguk, dia sudah mulai bertransformasi. Mencapai tingkat Tian seperti mencelupkan kaki ke dunia manusia tanpa benar-benar diterima oleh manusia. Bukan? Tanya Lin Feng mencoba mencari penjelasan. Binatang tingkat Tian itu tercengang dan menatap Lin Feng dengan senyum jahat, lalu segera melanjutkan, kamu sangat pintar tetapi bahkan jika aku memberitahumu semua ini, apa yang bisa kamu lakukan? Pilihan pertama sangat mudah. Binatang buas manapun bisa melakukannya, tetapi menjadi manusia adalah cerita lain. Selama proses transformasi, kekuatan alami tubuh binatang dihilangkan. Dengan kata lain, itu berarti aku tidak akan memiliki kekuatan tingkat Tian lagi. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa transformasi akan berhasil. Jika gagal, tingkatku tetap akan menurun. Ini adalah risiko sekali seumur hidup. Seperti yang diduga, bisik Lin Feng. Pria itu telah memilih opsi kedua. Selama proses transformasi, kekuatannya menurun, dia tidak akan dapat meningkatkan tingkatnya selama periode itu. Selain itu, jika gagal, kekuatan tubuhnya tidak akan pernah kembali. Hanya binatang buas yang dapat memahami betapa besar risiko itu. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa meningkatkan peluang keberhasilan? Tanya Lin Feng sambil tampak tenggelam dalam pikiran. Berhubungan dengan manusia, jawab binatang tingkat Tian itu yang membuat Lin Feng tercengang. Itulah alasan mengapa Anda ingin aku tinggal di sini, bukan? Memang, selama proses transformasi, kamu akan tinggal di sini bersamaku, kita akan bersenang-senang dan mengobrol bersama. Itu akan luar biasa. Kata binatang tingkat Tian itu yang suaranya tidak lagi serak, dia tampak tegas dan jahat. Lin Feng tetap diam, binatang tingkat Tian itu telah memberitahunya begitu banyak rahasia sehingga dia tidak akan bisa pergi. Jika dia pergi, Lin Feng bisa memberitahu manusia lain yang akan datang dan membunuhnya. Lin Feng juga tidak memohon pada binatang tingkat Tian itu, pria itu tampak tenang tetapi tetap memiliki naluri jahat dan haus darah seperti binatang manapun. Jika Lin Feng membuatnya marah secara tidak sengaja, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Pada saat itu, Lin Feng ingin mengetahui sesuatu. Setelah binatang buas itu menyelesaikan proses transformasinya, kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya? Dan bagaimana kemampuan bertarungnya? Binatang buas purba sangat kuat. Dia bisa membuat harimau bersayap itu menjadi jinak seperti kucing. Selain itu, dia sudah memberitahuku segalanya. Bahkan jika tingkatnya telah menurun, dia masih tampak sangat kuat. Kalau tidak dia tidak akan berbagi rahasia denganku, aku tidak bisa bertindak gegabah. Pikir Lin Feng memperingatkan dirinya sendiri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Aku akan dengan senang hati memberitahumu, kata binatang tingkat Tian itu dengan suara serak sambil tersenyum semakin jahat. Matanya kembali memerah. Tidak ada, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepala. Dia merasa bahwa dia sudah tahu apa yang akan dikatakan binatang buas itu sehingga dia tidak bertanya. Apakah kamu yakin? Ketika binatang buas itu melihat mata Lin Feng, dia berkata dengan nada jahat. Tidakkah kamu ingin tahu apakah aku akan membunuhmu setelah transformasi selesai? Lin Feng tercengang, betapa cerdasnya binatang buas itu. Lin Feng memang ingin menanyakan pertanyaan itu tetapi tidak perlu karena dia sudah mengetahui jawabannya. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku akan membunuhmu. Ketika aku menjadi manusia, setiap manusia dan binatang buas yang tahu bahwa aku adalah binatang buas harus mati. Aku ingin menjadi manusia sejati, kata binatang tingkat Tian itu sambil mengangkat kepala ke langit dan sedikit memejamkan mata, suaranya masih serak. Setelah dia menjadi manusia, binatang dan manusia yang mengetahui bahwa dia dulunya adalah binatang buas harus mati.
Bab 390. Meyakinkan harimau bersayap. Ketika harimau bersayap yang berbaring di tanah mendengar binatang tingkat Tian itu, ia mengangkat kepalanya, tetapi apa yang dipikirkannya tidak jelas. Ia juga tahu bahwa jika binatang tingkat Tian itu menjadi manusia sejati dari lapisan Qi Tian, dia akan membunuh harimau bersayap. Ia sudah mengetahui hal itu sejak lama. Namun, apa yang bisa dilakukannya? Meskipun ia adalah binatang buas purba, kekuatannya masih kalah dibandingkan binatang tingkat Tian itu. Jadi apa yang bisa dilakukan harimau itu? Matanya yang besar berkilau dan ia tetap berbaring di tanah. Seolah-olah tidak mendengar binatang tingkat Tian itu sama sekali. Tubuhnya meringkuk menjadi bola. Lin Feng tidak memperhatikan harimau bersayap. Dia hanya diam memandang binatang tingkat Tian itu. Binatang tingkat Tian itu telah langsung memberitahunya bahwa setelah proses transformasi selesai, dia akan membunuhnya. Tamu terhormat, jangan membicarakan hal-hal tak berguna seperti itu. Kamu sudah berada di sini sekarang. Jadi kamu adalah tamuku, kamu juga harus tetap berada dalam radius 50 km. Selama waktu ini, kita bisa mengobrol, kamu juga bisa bermain dengan si kecil. Dia bahkan bisa mengajakmu berkeliling pegunungan dan menunjukkan semua binatang buas. Selain itu, kamu akan menyaksikan sendiri transformasi binatang tingkat Tian menjadi manusia. Kata binatang tingkat Tian itu tanpa memperhatikan Lin Feng maupun emosi harimau itu. Kalau tidak dia tidak akan memberitahu mereka bahwa dia akan membunuh mereka. 50 km, bisik Lin Feng. Memang, 50 km, itu adalah rumah barumu. Jika kamu meninggalkan area itu, tamu terhormat, aku akan terpaksa membunuhmu, kata binatang itu dengan suara jahat. Lin Feng mengangguk dan segera mulai berjalan, dia berjalan melewati binatang tingkat Tian itu, dia ingin meninggalkan istana. Binatang tingkat Tian itu tercengang lalu tersenyum jahat. Dia juga tidak mencoba menghentikan Lin Feng sudah mengikuti mereka ke sini. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Jika dia mencoba pergi, dia hanya akan berakhir mati. Harimau bersayap lebih cepat daripada Lin Feng tetapi binatang tingkat Tian itu selalu berhasil menangkapnya ketika ia mencoba melarikan diri. Dan dengan bersikap dominan terhadap harimau itu, sifatnya menjadi lebih jinak daripada sebelumnya. Lin Feng hanya berjalan secara acak, 50 km adalah area besar sekaligus kecil. Di area itu tidak ada siapapun selain binatang tingkat Tian dan harimau bersayap, seolah-olah itu adalah area terlarang. Binatang buas memiliki indera yang jauh lebih berkembang daripada manusia dan menandai wilayah mereka. Bagaimana mungkin binatang buas sekuat itu menerima binatang lain memasuki wilayahnya? Bagaimanapun juga, binatang buas lain tidak berani memasuki wilayahnya. Di rangkaian pegunungan itu, binatang tingkat Tian itu benar-benar dapat dianggap sebagai raja. Lin Feng tiba di dekat air terjun lalu segera duduk bersila. Dia duduk dengan tenang di tepi air dan menutup matanya. Dia memasuki keadaan meditasi seolah-olah dunia luar tidak lagi ada hubungannya dengannya. Lin Feng duduk di sana selama 3 hari. Selain mengeluarkan batu kemurnian dan meletakkannya di sekelilingnya, Lin Feng tetap tidak bergerak selama 3 hari, menyerap ki murni dari batu kemurnian itu. Di puncak air terjun di tebing, terdapat seekor binatang dan seorang pria. Air terjun berada di bawah kaki mereka. Mereka juga berdiri di sana tanpa bergerak, memandang Lin Feng. Jelas, mereka adalah binatang tingkat Tian dan harimau bersayap. Manusia dapat menyerap ki langit dan bumi, dan dengan mengandalkan batu kemurnian, mereka dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka, menambah cadangan ki murni dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menggunakan hati dan kekuatan pemahaman mereka untuk meningkatkan tingkat kultivasi, kata binatang tingkat Tian itu sambil memandang Lin Feng. Karena dia akan menjadi manusia, dia harus memahami praktik dan kebiasaan mereka. Dia harus memahami apa yang mendorong manusia dan perlu terus berhubungan dengan manusia. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan selama transformasinya. Selain itu, berhubungan dengan manusia tidak selalu berarti harus berada sangat dekat dengan mereka. Mengamati perilaku mereka saja sudah cukup. Bagi binatang tingkat Tian itu, hal terpenting adalah memahami apa artinya menjadi manusia. Mereka berkultivasi jauh lebih cepat dengan kemampuan alami mereka yang tinggi. Memang mereka jauh lebih cepat daripada binatang buas. Bagi binatang, kemajuan jauh lebih lambat. Binatang tingkat Tian itu berbalik dan mulai berjalan, perlahan meninggalkan Lin Feng untuk berlatih. Harimau bersayap berbalik dan memandang binatang tingkat Tian itu. Ia menunggu sampai binatang tingkat Tian itu pergi lalu tiba-tiba melompat dan mendarat di depan Lin Feng. Ia kemudian mulai berjalan mengelilingi Lin Feng secara perlahan sambil tampak berpikir. Betapa bodohnya, pikir harimau bersayap sambil tiba-tiba berhenti dan berjongkok di depan Lin Feng lalu menghancurkan sebuah batu kemurnian dengan cakarnya. Kerach! Batu kemurnian itu pecah. Harimau bersayap tampak merasakan sesuatu,
Ia hanya menatap Lin Feng. Kamu menyadarinya, bukan? Kata Lin Feng dan segera setelah itu dia membuka matanya dan memandang harimau bersayap. Harimau bersayap menatap Lin Feng dan sedikit mengangguk. Ia memang bisa melihat bahwa Lin Feng tidak sedang berkultivasi, itu hanya kedok. Sebenarnya Lin Feng sudah menembus lapisan berikutnya. Kamu menyadarinya tetapi kamu tidak memberitahu dia karena kamu diam-diam membencinya dan ingin dia mati. Benar? Kata Lin Feng sambil tersenyum. Binatang buas purba itu kejam dan sombong tetapi binatang. Tingkat Tian itu telah menjadikannya hewan peliharaan yang jinak. Ia sedang mengalami masa yang sulit. Harimau bersayap harus bertindak jinak, ramah, bahkan memeluk binatang tingkat Tian itu. Bagaimana mungkin ia tidak dipenuhi kemarahan? Lin Feng hampir yakin bahwa harimau bersayap membenci binatang tingkat Tian itu. Mata harimau bersayap dipenuhi kebencian. Ia adalah binatang buas purba dengan garis keturunan suci, sedangkan binatang tingkat Tian itu hanyalah binatang buas biasa, hanya saja telah hidup jauh lebih lama. Karena itulah ia sangat kuat dan mampu menangkap harimau bersayap sebagai peliharaan. Siapa yang bisa memahami tekanan mengerikan di hati harimau itu? Siapa yang bisa memahami betapa marahnya ia? Namun, ia tidak dapat melampiaskan kemarahannya, bahkan jika mencoba pun tidak ada gunanya. Kamu membencinya tetapi tidak berani mengatakannya. Kamu harus bertindak sebagai peliharaan yang penuh kasih dan jinak. Kamu haus akan kebebasan tetapi terikat. Seperti kucing rumahan. Kamu pasti terus mencari kesempatan untuk melarikan diri atau membunuhnya. Kata Lin Feng dengan suara lembut dan tenang sambil mencoba membangkitkan kemarahan harimau itu. Harimau bersayap tampak semakin buas dan kejam, menatap Lin Feng tanpa berkedip. Kata-kata Lin Feng membuat binatang itu merasa seolah hatinya ditusuk jarum. Kamu tidak perlu marah. Kamu adalah binatang buas purba, harimau bersayap. Namun, kamu ditakdirkan untuk jinak sepanjang hidupmu. Sampai hari kematianmu. Proses transformasinya akan segera berakhir. Mungkin kamu beruntung dan itu gagal tetapi apakah kamu yakin dia tidak akan membunuhmu sebelum melihat hasilnya? Karena itu, hari transformasinya akan menjadi hari terakhirmu. Kamu tidak akan pernah bisa hidup seperti binatang buas sejati. Ketika harimau bersayap mendengar Lin Feng, ia sedikit membuka mulutnya. Giginya yang tajam tampak mampu merobek Lin Feng menjadi berkeping-keping. Apa gunanya marah? Jika kamu tidak ingin mati, hanya ada satu solusi. Kata Lin Feng sambil memperhatikan ekspresi harimau bersayap, lalu melanjutkan perlahan, kamu harus membunuhnya. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Hanya dengan begitu kamu memiliki peluang untuk bebas. GRRR. Harimau bersayap menggeram pelan. Tentu saja ia mengetahui semua ini. Ia bisa memahami semua yang dikatakan Lin Feng tetapi bisakah ia membunuh binatang tingkat Tian itu? Jika ia mampu membunuh binatang tingkat Tian itu, ia sudah melakukannya jauh sebelumnya. Kita harus bertindak bersama, kata Lin Feng. Kamu harus memberitahuku seberapa kuat dia sekarang, dan sejauh mana proses transformasinya. Roh Lin Feng muncul dan salah satu kepala naga perlahan bergerak dari punggung Lin Feng menuju harimau bersayap. Itu adalah roh dukun. GRRRRR. Cahaya berbahaya menyelimuti harimau itu dan dalam sekejap ia mundur dan menggeram sambil memandang Lin Feng. Matanya dipenuhi kebencian dan tampak mampu menelan Lin Feng. Roh dukun Lin Feng sedang mencoba mengendalikan jiwa harimau bersayap. Kamu tidak bisa membunuhnya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menunggu dan mati. Kita hanya punya harapan jika kita bekerja sama. Karena itu aku perlu mengetahui semua yang kamu ketahui, jadi kamu harus membiarkanku mengendalikanmu untuk sementara waktu. Jika kita tidak bertindak bersama, kita tidak akan bisa melarikan diri dan kita akan mati bersama. Lin Feng mencoba meyakinkan harimau bersayap, yang tampak buas dan menatap Lin Feng dengan dingin. Aku punya cara untuk menghadapinya, tetapi aku perlu mengetahui segalanya tentang dirinya. Jika kamu percaya padaku, kita bisa menang, jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika tidak, kamu akan terus menjadi peliharaan selama sisa hidupmu yang singkat. Bukankah tragis bagi binatang buas purba mati sebagai peliharaan? Mati sebagai peliharaan. Ketika kata-kata itu menembus telinga binatang itu, matanya menjadi semakin dingin. Bukankah menjadi peliharaan adalah penghinaan bagi binatang buas purba? Bab 391, Kendali. Akankah harimau bersayap mempercayai Lin Feng? Jelas, harimau bersayap tidak bisa mempercayai Lin Feng. Bagaimana mungkin ia mempercayai seorang manusia? Harimau bersayap tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Feng benar. Jika mereka tidak membunuh binatang tingkat Tian itu, mereka pasti akan mati. Sebagai binatang buas purba,
Ia belum pernah memiliki kesempatan untuk mengalami masa paling gemilang dalam hidupnya. Ia ditangkap, dipermalukan, dan akan segera dibunuh. Harimau bersayap ingin bertarung tetapi Lin Feng ingin mengendalikannya. Harimau itu tidak benar-benar memahami ki kebinatangan berbahaya yang dilepaskan Lin Feng. Harimau bersayap tampak sedang berjuang. Jika Lin Feng benar-benar memiliki cara untuk mengendalikannya, bukankah itu akan membuat Lin Feng sama saja dengan binatang tingkat Tian itu? Bukankah Lin Feng juga akan menjadikannya peliharaan? Jika kamu tidak rela melakukannya, aku tidak akan memaksamu. Kamu harus memikirkan situasinya dengan jelas. Bahkan jika aku mengendalikanmu, kita akan setara, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai peliharaan seperti orang itu. Aku tidak sama dengannya, yang kubutuhkan adalah kekuatanmu, kamu adalah binatang buas purba, aku membutuhkan kekuatanmu untuk mengalahkannya. Kata Lin Feng ketika melihat harimau bersayap mulai tampak ragu. Harimau bersayap setuju dalam hatinya. Lin Feng dan binatang tingkat Tian itu tidak sama. Jika Lin Feng benar-benar mengendalikannya, ia tidak akan menjadi peliharaan semata, dan ia bisa menunjukkan kekuatan sebagai binatang buas purba. Uap keluar dari lubang hidung binatang itu dan tubuhnya sedikit bergetar. Jika aku tidak melawannya, maka kita berdua akan mati. Bahkan jika aku mengendalikanmu, itu tidak berarti apa-apa jika kita memang ditakdirkan mati. Jika aku benar-benar bisa membunuhnya, setidaknya kamu masih hidup. Bergabung denganku adalah pilihan paling aman dan kamu tidak akan lagi dipaksa hidup dalam penghinaan. Lin Feng tahu bahwa harimau bersayap sudah terpengaruh oleh kata-katanya. Dia perlu terus meyakinkannya dengan perlahan memancing emosinya. Bagaimanapun, mengendalikan binatang buas purba secara paksa sangatlah sulit. GRRR. Harimau bersayap memandang Lin Feng sambil menggeram, ia masih tampak waspada tetapi tidak sekejam sebelumnya. Roh dukun perlahan melepaskan energi hitam dan putih yang bergerak menuju harimau bersayap. Mari kita bekerja sama, mari kita bertaruh bersama, kamu tidak ingin mati dan aku juga tidak ingin mati. Saat roh dukun mulai menatap harimau bersayap, yang terakhir tampak ingin melawan tetapi setelah kata-kata Lin Feng, ia hanya menundukkan kepalanya dan tidak memberikan perlawanan. Cahaya hitam dan putih menyelimuti tubuhnya, lalu dengan cepat bergerak menuju jiwanya untuk mengambil kendali. Ketika Lin Feng melihat harimau bersayap tidak lagi berjuang, dia akhirnya tersenyum. Rencana itu berhasil, Lin Feng tidak perlu mengeluarkan energi. Lebih untuk meyakinkan binatang itu, dia telah berhasil mendapatkan kendali atas binatang buas purba hanya dengan beberapa kata. Roh dukun dapat mengendalikan binatang buas dengan mengendalikan jiwa mereka. Cahaya itu menyelimuti tubuh binatang itu. Mata hitam dan putih tampak berbahaya. Lin Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa harimau bersayap perlahan melemah. Kemudian ia bergetar dan sepenuhnya menyerahkan dirinya pada roh dukun. Lin Feng dapat merasakan bahwa sekarang dia memiliki kendali penuh atas binatang itu, perasaan yang sangat aneh. Roh yang sangat kuat, bisik Lin Feng. Roh itu dapat melemahkan jiwa binatang dan mengendalikan jiwanya. Jika binatang tidak cukup kuat, sangat mudah untuk mengendalikannya. Roh dukun memungkinkan seorang kultivator mengendalikan binatang buas dengan kecepatan luar biasa, kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, Lin Feng tidak menyadari bahwa alasan dia dapat mengendalikan harimau bersayap dengan begitu mudah, adalah karena dia telah melatih teknik jiwa surplus dan memiliki jiwa yang kuat. Jiwa Lin Feng yang sangat kuat dan teknik yang kuat adalah dua faktor penting dalam mengendalikan binatang. Harimau bersayap mengeluarkan dengusan rendah lalu menundukkan kepalanya. Ia tampak sedih. Temanku, ikutlah denganku. Kamu tidak akan merasa sedih lama-lama. Lin Feng mengulurkan tangannya dan mulai mengelus kepala harimau bersayap dengan sungguh-sungguh yang membuat perasaan tekad bangkit di hati binatang itu. Ia tiba-tiba merasa sangat bertekad dan hatinya dipenuhi keinginan untuk membunuh. Kemudian, harimau bersayap mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan tatapan dalam dan bermakna. Binatang tingkat Tian itu bernama Lei Yan Mao, ia adalah kucing api petir. Saat ini ia sedang bertransformasi menjadi manusia. Tingkatnya telah ditekan tetapi ia masih memiliki kekuatan tingkat Xuan kelima. Lin Feng mengekstrak informasi dari otak binatang itu tentang binatang tingkat Tian, Lei Yan Mao, ternyata itu adalah binatang kucing. Namun, kucing itu telah menjadikan harimau bersayap, binatang buas purba, sebagai peliharaan. Betapa memalukannya itu bagi harimau bersayap. Ia begitu marah hingga menerima Lin Feng dan menyerahkan dirinya. Tingkat Xuan kelima, itu setara dengan kultivator lapisan Qi Xuan kelima atau keenam. Dia sangat kuat. Lin Feng sedikit berkedip. Mungkin apa yang diketahui harimau bersayap bukanlah seluruh kebenaran.
Mungkin Lei Yan mau menyembunyikan fakta untuk melindungi dirinya dan sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan harimau bersayap. Lagi pula, mungkin harimau bersayap belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika aku menganggap dia hanya memiliki kekuatan tingkat Xuan kelima, aku khawatir aku hanya punya satu pilihan. Lin Feng memiliki banyak keraguan, dia sebelumnya melarikan diri dari anggota sekte Wan Shou dan tidak menyangka akan bertemu binatang tingkat Tian yang begitu mengerikan. Kamu sudah tahu seberapa kuat aku, jadi apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kata sebuah suara dingin yang membuat harimau bersayap gemetar. Ia menatap langit di atas air terjun dan tiba-tiba tampak ketakutan. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak air terjun lalu melihat siluet seekor binatang. Hanya hewan bodoh, kata binatang tingkat Tian itu dengan nada bercanda yang membuat harimau bersayap merasa ketakutan. Di luar dugaan, kamu cukup pintar, kamu ternyata berhasil menipu binatang buas purba untuk tunduk padamu. Awalnya kupikir kalian hanya mengeluh karena harus tetap di sini, tetapi kalian malah bersekongkol melawanku. Kucing itu tersenyum seolah menemukan situasi itu lucu. Ia memandang Lin Feng dan harimau bersayap dengan cara jahat. Apa yang dilakukan Lin Feng dan harimau bersayap benar-benar sia-sia. Apakah Lin Feng benar-benar berencana membunuhnya? Itu terlalu konyol. Aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Aku, Lin Feng, mungkin mati kapan saja. Aku tidak akan pernah menjadi peliharaanmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Yang kamu maksud adalah kamu memang tidak pernah berniat tinggal di sini bersamaku sama sekali? Pada akhirnya, kamu hanya menunda sampai saat ini? Tanya kucing itu. Kamu bisa mengatakannya begitu, ya? Lin Feng mengangguk. Betapa bodohnya. Karena kamu ingin mati, aku akan bermain denganmu sedikit. Kata kucing itu dengan suara serak sambil melepaskan ki jahat. Ia segera melangkah dan melompat cepat di udara. Gerakannya begitu cepat hingga tampak seperti ilusi. Tiba-tiba, sensasi sakit menyerang tubuh Lin Feng. Dia bahkan tidak sempat berpikir dan tubuhnya terpental ke belakang. Segera setelah itu, suara gemuruh menyebar di udara dan awan debu naik. Kucing itu sekarang berdiri di tempat Lin Feng sebelumnya berdiri dan sebuah kawah kecil muncul di bawah kakinya. Betapa cepatnya. Lin Feng merasa dingin dari kepala hingga kaki, kecepatan kucing itu mengerikan. Awalnya, kamu adalah tamuku. Aku membiarkanmu pergi kemanapun kamu mau di wilayahku dan mencoba menjadi tuan rumah yang baik. Aku tidak menyangka kamu akan berakhir tidak menghargai kebaikanku. Kamu sedang mencari kematian, tetapi aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menderita sampai kamu berharap aku membunuhmu. Kucing itu tampak semakin jahat dan kejam. Wajahnya semakin kebinatangan setiap detik. Bab 392. Pertarungan melawan binatang tingkat Tian. Seekor binatang akan selalu tetap binatang. Ia tidak akan pernah bisa mengubah sifat kebinatangannya, bahkan jika ia berubah menjadi manusia. Canda Lin Feng ketika melihat kucing itu tampak semakin kebinatangan, yang membuat kucing itu terlihat semakin ganas. Ia kemudian berkata dengan suara serak, "Lalu kenapa? Tunggu sampai aku berubah menjadi manusia dan memiliki tubuh manusia sejati. Dengan mengandalkan kekuatanku, aku akan bisa membunuh siapapun yang kuinginkan di dunia manusia. Aku akan menjadikannya wilayahku dan membunuh siapapun di dalamnya." Pada dasarnya, kamu tidak ingin menjadi manusia. Kamu hanya bosan telah menjadi binatang selama 1000 tahun. Kamu ingin mengalami sesuatu yang baru, tetapi keinginanmu untuk membantai mereka yang lebih lemah darimu tidak akan pernah berubah. Kultivator kuat tidak akan pernah membiarkanmu memasuki dunia manusia dan membantai tanpa alasan. Lin Feng menggelengkan kepala sambil berbicara. Kucing itu pada awalnya tidak benar-benar ingin menjadi manusia. Hanya karena ia hidup begitu lama dan sangat bosan, lelah dan kesepian, maka ia ingin memasuki dunia manusia dan membuat kekacauan demi kesenangannya sendiri. Ia tidak sombong dan angkuh seperti kultivator manusia, ia kejam dan haus darah seperti binatang. Mungkin apa yang kamu katakan benar tetapi aku sarankan kamu berpikir baik-baik, kata kucing itu dengan wajah ganas dan seringai yang memperlihatkan giginya yang tajam. Ia tampak seperti monster mengerikan. Dalam sekejap kucing itu berdiri di udara di atas mereka. Roar. Harimau bersayap mengaum. Ia kemudian menerjang kucing itu. Tubuhnya mulai membesar, hati harimau itu dipenuhi kebencian dan kemarahan. Binatang! Enyah! Teriak kucing itu dengan suara tajam. Kucing itu segera berputar dan melesat di udara. Tangannya berubah menjadi cakar dan menyabet udara meninggalkan jejak darah. Tubuh harimau bersayap terlempar berputar di udara. Cakar itu telah merobek daging harimau. Mulut harimau bersayap terbuka, ia mengaum dengan marah ke arah kucing itu. Wajahnya tampak sangat ganas dan hatinya dipenuhi kebencian.
Ia tidak ingin dipermalukan oleh binatang tingkat Tian itu lagi, ia telah menderita terlalu lama. Ia bahkan telah kehilangan sifat haus darahnya karena bersikap jinak selama bertahun-tahun. Tampaknya kamu merasa terlalu kesepian, terlalu menyedihkan, sampai-sampai kamu hanya ingin mati, kata kucing itu dengan suara serak. Saat itu, ia berdiri tegak dan tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi cakar yang sangat mengerikan. Jangan menyerangnya sendirian, kemari, teriak Lin Feng kepada harimau bersayap. Matahari bersinar di tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan. Ki matahari murni berubah menjadi api yang mengelilingi tubuh Lin Feng. Seperti yang diduga, kamu telah menembus lapisan Ki Xuan kedua, kata kucing itu dengan suara serak ketika merasakan betapa kuat Ki murni Lin Feng telah menjadi. Lin Feng tidak mengatakan apapun. Memang, dia telah menembus lapisan Ki Xuan kedua. Potensi bertarungnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Dalam waktu singkat, Lin Feng telah bertarung melawan Qiong Beiluo, Yu Qiu, Ji Feng, Du Yan, dan Wu Shen. Ia sering menggunakan teratai hitamnya yang memaksanya menghabiskan sebagian besar ki murninya. Setelah itu, ia berhasil menggunakan rohnya untuk menyerap beberapa binatang tingkat Xuan, roh dukun, dan tubuh Wu Shen untuk memulihkan ki murninya. Ketika Lin Feng memasuki kedalaman pegunungan, ia mencari tempat di mana ia bisa dengan aman menembus ke lapisan Ki Xuan berikutnya. Saat itulah ia bertemu harimau bersayap. Karena itu, ia terpaksa terus menggunakan cadangan ki murninya dalam jumlah besar. Namun, tubuhnya menjadi jauh lebih kuat karenanya. Ia perlu memadatkan sejumlah besar ki murni ke dalam tubuhnya untuk menembus. Dan hanya ketika kondisi itu terpenuhi, Lin Feng dapat berhasil menembus ke lapisan Ki Xuan berikutnya. Sebenarnya, sehari sebelumnya ia sudah menembus lapisan Ki Xuan kedua, itulah sebabnya harimau bersayap mengira binatang tingkat Tian itu bodoh. Lin Feng telah berhenti berkultivasi, ia hanya menarik ki murni ke arahnya tetapi tidak menggunakannya untuk berkultivasi. Harimau bersayap tidak tahu apa yang dilakukan Lin Feng. Tetapi bahkan mencapai lapisan kultivasi itu tidak berguna, kata kucing itu dengan suara serak sambil perlahan berjalan menuju Lin Feng. Harimau bersayap mengaum dan bergerak ke samping Lin Feng. Lin Feng mengatakan bahwa ia memiliki banyak cara untuk menghadapi binatang tingkat Tian itu. Meskipun harimau itu tidak benar-benar percaya, ia masih memiliki sedikit harapan. Mari kita lihat apakah itu tidak berguna. Mata Lin Feng menjadi hitam pekat dan tanpa emosi. Di dalam mata hitam itu, sesekali cahaya berbahaya berkilat, tampak sangat mengerikan. Kucing itu mengerutkan kening. Sesaat sebelumnya, cahaya berbahaya berkilat di mata Lin Feng dan ia merasa seolah-olah Lin Feng mencoba mengendalikannya. Lin Feng mulai memadatkan ki matahari murni dan api hitam mulai berkedip. Ketika ki matahari murni dipadatkan, perlahan berubah menjadi lebih banyak api hitam. Ki matahari diubah menjadi api suram, akhirnya api hitam itu membentuk teratai hitam yang sepenuhnya terbuat dari api suram. Itu tampak sangat memikat. Apa ini? Kucing itu menatap teratai hitam itu. Api hitam itu tampak mengandung energi mematikan yang sangat kuat. Kucing itu tidak pernah mengira hal seperti itu bisa ada. Harimau bersayap juga menatap teratai hitam di tangan Lin Feng. Wajah bingungnya menunjukkan bahwa ia juga tidak mengerti. Apakah itu solusi yang Lin Feng bicarakan untuk menghadapi binatang tingkat Tian itu? Menarik. Kucing itu menatap teratai hitam itu dan tersenyum jahat. Ia berjalan perlahan, mengejutkan, ia tidak menggunakan kecepatannya dan tampak berhati-hati. Binatang kucing sangat berbahaya dan Lei Yanmao termasuk yang paling kuat di antara jenisnya. Selain itu, ia berada pada tingkat Tian yang berarti ia memiliki banyak pengalaman bertarung. Meskipun sangat arogan, ia juga sangat berhati-hati, jika tidak ia tidak akan bertahan di dalam pegunungan selama bertahun-tahun. Karena ia sangat berhati-hati, sebelum berubah menjadi manusia, ia tidak mampu melakukan satu kesalahan pun. Jika binatang tingkat Tian yang luar biasa itu mengalami kecelakaan sebelum menjadi manusia, betapa tragisnya itu. Tetapi aku tidak akan mencoba mencegahmu bermain dengan api. Kucing itu berhenti berjalan sambil mengatakan kata-kata itu dengan suara serak. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti api yang berkilauan di udara. Api itu tampak mengandung kekuatan petir dan menyebabkan suara gemuruh terdengar. Itu tampak megah. Lei Yanmao dapat menggunakan api petir. Jenis api itu sangat destruktif, dapat menyebabkan kehancuran. Pergi. Kucing itu mengangkat cakarnya dan dalam sekejap suara berderak memenuhi atmosfer. Api petir melesat di udara menuju Lin Feng. Betapa cepatnya. Api petir itu bergerak secepat kilat. Untungnya, Lin Feng telah memasuki dunia kegelapannya dan persepsinya sangat tajam.
Saat api petir muncul, ia sudah mulai bergerak dan segera menggerakkan teratai hitamnya ke depan. Api petir merah yang megah bertabrakan dengan teratai hitam dan suara gemuruh memenuhi atmosfer. Setelah beberapa saat, api itu menghilang tetapi teratai hitam masih tetap ada, tampak luar biasa. Kucing itu terkejut. Api petir yang begitu kuat ternyata dihancurkan oleh teratai hitam. Jelas bahwa teratai hitam itu sangat berbahaya. Kucing itu telah meremehkan kemampuan Lin Feng. Teratai hitam itu mengandung seluruh ki matahari murni dalam tubuh Lin Feng. Ki matahari murni Lin Feng telah menyerap esensi api dari rubah berekor 7, yang membuatnya semakin kuat. Kemudian ki matahari murni itu dikombinasikan dengan energi mematikan untuk menciptakan api suram, yang kemudian dipadatkan menjadi teratai hitam. Betapa mengerikannya. Harimau bersayap menatap Lin Feng dan matanya dipenuhi harapan. Mungkin teratai Lin Feng benar-benar bisa mengalahkan kucing itu. Kucing itu melirik harimau bersayap dengan acuh tak acuh. Ia tampak semakin jahat. Ia kemudian tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan api?" Harimau bersayap terkejut, ia menatap kucing itu dengan mata berdarah. Memang, bisakah Lin Feng mengalahkan makhluk mengerikan seperti itu hanya dengan api? Harimau bersayap mulai kehilangan kepercayaan. "Jangan lupa bahwa aku adalah binatang tingkat Tian yang sangat kuat," kata kucing itu dengan suara dingin dan serak sambil mengangkat tangannya. Api petir berkilauan di atmosfer dan seekor naga api terbentuk di udara di atasnya. "Sekarang, bersiaplah menjadi korban kemurkaanku." Setelah kucing itu selesai berbicara, seperti ilusi, ia menghilang dari posisi semula. Lin Feng tercengang. Ia segera mundur dan cahaya putih melesat di udara di depannya. Gerakannya begitu cepat hingga ia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Boom! Naga api petir membombardir udara menuju Lin Feng. Lin Feng menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat ke udara. Namun, pada saat itu, lebih banyak naga api petir melesat ke arahnya. Mereka sangat cepat dan jumlahnya lebih banyak daripada yang bisa dihindari Lin Feng. Ia mengangkat tangannya dan teratai hitam itu menahan api petir yang datang. Cahaya cemerlang mulai menerangi atmosfer. Lin Feng bahkan belum sempat menyerang, ia menyipitkan matanya dan hanya melihat cakar kucing itu jatuh dari langit dan mengarah ke kepalanya. Cakar itu menyerap jumlah ki binatang yang mengerikan. Jika cakar itu mencapai kepala Lin Feng, dia pasti akan mati. Bab 393. Menghunus pedang jahat. Lin Feng bergerak mundur sambil mengangkat tangannya. Teratai hitamnya kemudian naik dan memancarkan cahaya gelap yang dipenuhi energi mematikan. Boom! Api petir muncul dari cakar kucing dan mengelilingi teratai hitam. Setelah itu, kucing tingkat Tian itu menghilang lagi. Lin Feng, dalam dunia kegelapannya, dapat dengan jelas merasakan bahwa cakar itu mendekatinya dari belakang. Mata kucing itu tampak sangat haus darah. Binatang yang licik dan waspada, pikir Lin Feng dengan dingin. Kucing itu adalah binatang kucing tingkat Tian, meskipun kultivasinya dibatasi, ia masih sangat kuat. Selain itu, meskipun sangat kuat, ia tetap menghindari kontak langsung dengan teratai hitam Lin Feng. Ia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menyerang dari belakang, terus melakukan serangan diam-diam sampai akhirnya salah satu pukulan berhasil membunuh Lin Feng. Lagi pula, ia bisa melukai Lin Feng hanya dengan satu serangan jika berhasil mengenainya. Untungnya persepsiku sangat tajam, pikir Lin Feng sambil menghindar. Cakar kucing itu menyapu bayangan Lin Feng, semuanya tampak seperti ilusi. Kucing itu sama sekali tidak terburu-buru, ia berbalik dan cakarnya kembali bergerak ke arah Lin Feng yang dengan cepat mengangkat teratai untuk menahan. Menghadapi kucing itu, bahkan jika Lin Feng berhasil menghindari serangannya, ia tidak mampu menyerang balik karena tidak bisa mengikuti kecepatannya. Mata harimau bersayap tampak berdarah dan ganas. Ia mengamati pertarungan dengan sangat saksama. Ia perlahan mulai kehilangan harapan karena merasa Lin Feng tidak akan mampu mengalahkan binatang tingkat Tian itu. Meskipun teratai hitam sangat kuat, kecepatan kucing itu terlalu berlebihan bagi Lin Feng. Lin Feng sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sehingga tidak memiliki harapan untuk membunuhnya. Harimau bersayap tetap diam, tampak sedang memikirkan segala kemungkinan. Ia memikirkan bagaimana cara membunuh kucing itu. Harimau itu sudah terlalu lama menderita karenanya. Boom! Pada saat itu, suara keras terdengar di udara. Lin Feng menerima serangan dari kucing itu. Tubuhnya terlempar dan menghantam tebing dengan keras. Di dadanya terdapat bekas cakar berdarah. Teratai hitam masih berada di tangan Lin Feng, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, lalu teratai hitam itu kembali berubah menjadi ki murni dan diserap kembali ke dalam tubuhnya. Teratai hitam itu tidak berguna melawan kucing itu. Tentu saja,
Lin Feng juga memahami bahwa jika ia tidak memiliki teratai hitam, kucing itu sudah membunuhnya sejak lama. Kucing itu tidak akan bersikap begitu hati-hati saat menyerang. Lin Feng batuk darah dan tubuhnya gemetar. Dari lubang di tebing tempat ia menghantam, mata hitamnya masih tampak tanpa emosi. Mohon terima permintaan maafku yang paling tulus karena telah melukaimu, tamu terhormatku, kata kucing itu yang wajahnya terus berubah antara bentuk manusia dan bentuk kucing. Suaranya masih terdengar serak. Lin Feng mengeluarkan sebuah pil dan sensasi menyegarkan yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian luka berdarah di dadanya mulai pulih. Lin Feng tetap menatap kucing itu dengan mata tanpa emosi. Lin Feng kemudian berkata dengan dingin, "Karena kamu ingin membunuhku, mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu." Siapa yang akan mati lebih dulu? Kucing itu tersenyum dengan cara yang sangat kebinatangan. Ia merasa lucu bahwa Lin Feng masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun kucing itu hanya tersenyum sesaat karena kemudian ia menyadari bahwa Lin Feng melepaskan energi yang dipenuhi aura kekejaman. Ia melepaskan energi jahat yang sangat mengerikan. Beberapa detik kemudian, energi pedang menyebar di udara. Apa yang terjadi? Kucing itu tercengang. Lin Feng ternyata melepaskan energi pedang yang sangat kuat, dipenuhi kekejaman dan tekad. Bagaimana itu mungkin? Harimau bersayap juga tercengang dan menatap Lin Feng serta energi pedang itu tanpa berkedip. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Shing! Kucing dan harimau bersayap tertegun, sebuah pedang perlahan muncul dari tubuh Lin Feng. Lin Feng ternyata menyembunyikan pedang di dalam tubuhnya sendiri. Pada saat itu, mata Lin Feng masih hitam pekat. Ia hanya berfokus pada satu hal, pedangnya. Lin Feng tidak langsung bertindak setelah menembus lapisan Qi Xuan kedua. Ia telah mempelajari 9 pedang yang tampaknya menyatu dengan tubuhnya. Lin Feng berhasil memisahkan 9 pedang itu dari bagian lain tubuhnya menggunakan tekad dan kekuatan jiwanya. Tetapi pada saat itu ia membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga ia terpaksa menggunakannya. Lin Feng juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ia tidak perlu melakukan apapun terhadap 9 pedang itu. Pedang-pedang itu sudah memiliki kehendak sendiri, jadi ia hanya perlu melepaskannya. Pedang di tangannya tampak ingin melahap jiwa Lin Feng dan menggantikan Lin Feng sebagai pemilik tubuh. Karena itu, Lin Feng harus sangat berhati-hati, itulah sebabnya ia mengeluarkan pedang itu sangat lambat dan dengan kehati-hatian maksimal. Awan hitam yang mengerikan mulai menyelimuti tubuh Lin Feng. Seolah-olah Lin Feng tenggelam dalam lautan Qi pedang jahat. Hal paling kuat dari Qi pedang jahat itu bukanlah sifatnya yang tanpa emosi dan haus darah seperti Qi pedang biasa, melainkan perasaan dendam dan kebencian. Pedang itu tampak memiliki kehidupan sendiri dan dipenuhi kebencian serta amarah. Ia hanya merasakan kebencian terhadap dunia, terhadap mereka yang telah menyegelnya. Awan hitam jahat itu menyebar di udara, semakin luas semakin ganas. Kucing dan harimau bersayap benar-benar terkejut, mereka tidak pernah menyangka kekuatan mengerikan seperti itu tersimpan di tubuh Lin Feng. Jadi itu maksudnya, dia tidak mencoba menipuku. Dia benar-benar memiliki cara untuk mengalahkannya. Pikir harimau bersayap sambil menatap pedang jahat yang keluar dari tubuh Lin Feng. Namun kucing itu, setelah terkejut sejenak, senyum perlahan muncul kembali di wajahnya, senyum yang sangat jahat. Aku tidak percaya kamu bisa mengendalikan pedang sekuat itu, pedang itu milikku. Teriak kucing itu dengan jahat, gelombang energi kemudian bergulung di udara, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Meow. Untuk pertama kalinya kucing itu menggunakan kekuatan penuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur yang melesat lurus ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh dan cakar siap menyerang. Dalam sekejap, kucing itu sudah berada di depan Lin Feng. Keluar, teriak Lin Feng dengan marah. Suara gemuruh menyebar di udara dan Qi jahat yang mengerikan melesat ke arah kucing. Kucing itu berputar di udara menggunakan cakarnya menjadi badai mematikan yang memotong Qi jahat. Lin Feng segera menghindar dan tebing di belakangnya mulai hancur saat cakar kucing itu merobeknya. Untuk mengendalikan senjata sekuat itu, seseorang harus mengembangkan kekuatan jiwa mereka dan hanya dengan begitu dapat menggunakan kekuatannya. Jika tidak komunikasi antara jiwa dan senjata tidak mungkin, pikir Lin Feng. Pada saat itu, pedang itu muncul di tangan Lin Feng yang membuat seluruh tubuhnya bergetar saat Qi jahat dalam bentuk awan hitam mulai mengalir keluar dari pedang. Betapa mengerikan, pikir Lin Feng dengan jantung berdebar. Ia sudah memperkirakan situasi seperti ini tetapi tidak menyangka pedang jahat itu akan melepaskan energi kejam yang dipenuhi kebencian seperti itu. Qi jahat tak berujung membuat pikirannya berputar. Seolah-olah pedang itu mencoba mencemari tubuhnya dengan Qi jahat, seakan menginginkan tubuh yang dipenuhi Qi jahat untuk dirasuki. Pedang itu jelas ingin mengambil alih tubuh Lin Feng dan melahap jiwanya.
Namun bagaimana mungkin Lin Feng menerima hal seperti itu? Mata gelapnya yang tanpa emosi dipenuhi tekad. Pada saat itu, dengan ketenangan tanpa emosi Lin Feng, ki jahat tidak mampu menembus jiwanya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Lin Feng membiarkan sebuah pedang mengalahkannya dan menguasai tubuhnya? Pedang jahat itu bergetar yang membuat lengan Lin Feng ikut bergetar. Namun Lin Feng tetap menggenggam gagangnya dengan kuat. Suara siulan menyebar di udara, pedang itu menciptakan tekanan yang luar biasa. Pedang jahat itu bergetar begitu hebat hingga seluruh tubuh Lin Feng terpengaruh. Lin Feng menggertakkan giginya dan darah mulai mengalir dari mulutnya. Namun mata hitamnya tetap setegas sebelumnya. Lin Feng berteriak dengan marah, suaranya bergema di langit lalu ia mengangkat tangannya dan menebas udara dengan pedangnya. Suara mengerikan memenuhi atmosfer, energi jahat hitam yang dahsyat melesat ke langit, tampak luar biasa, seperti lubang hitam yang ditembakkan ke angkasa. Lin Feng merobek atmosfer dengan pedangnya dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia memegang pedang secara horizontal dan akhirnya pedang itu berhenti bergetar. Kemudian, tiba-tiba, di wajah Lin Feng muncul senyum yang sangat aneh dan jahat. Akhirnya, ia berhasil memperoleh sedikit kendali atas pedang jahat itu. Itu hanya sebuah pedang tetapi kebencian dan kehendak yang dikandungnya begitu kuat. Energi jahat itu sangat brutal. Jika Lin Feng melepaskan ke-9 pedang sekaligus, jiwanya pasti akan dilahap oleh pedang-pedang mengerikan itu. Setidaknya, pada saat itu, Lin Feng tidak berani melepaskan lebih dari satu pedang dalam satu waktu. Bab 394, Melepaskan Pembatas. Lin Feng bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Tadi, jika ia memilih melepaskan ke-9 pedang sekaligus, pedang-pedang jahat itu akan segera melahap jiwanya dan mengambil alih tubuhnya. Lin Feng akan mati dan pedang jahat itu akan terlahir kembali melalui tubuhnya. Kucing itu tetap waspada dan memandang Lin Feng, atau lebih tepatnya pedang jahat di tangannya. Kali ini, senyum jahat dan haus darahnya telah menghilang dari wajahnya. Pada saat itu, ia bahkan tampak agak ketakutan. Pedang itu memiliki kehendaknya sendiri. Jika Lin Feng mampu mengendalikan pedang yang begitu mengerikan itu, siapa yang bisa menghentikannya? Kucing tingkat Tian itu pasti akan jatuh di bawah kekuatan penuh pedang tersebut, bahkan jika ia berada pada puncak kekuatannya sebelum memulai transformasi. Jika pedang itu memiliki kultivasi sendiri, tingkatnya bahkan akan lebih tinggi daripada kucing tingkat Tian itu. Ketakutan mulai menyebar di hati kucing itu. Namun dibandingkan dengan ketakutannya, keserakahannya menyebar jauh lebih cepat. Meskipun ia hanyalah binatang buas dan tidak menggunakan pedang, di masa depan, jika ia berhasil menjadi kultivator manusia lapisan Qi Tian, ia akan dapat pergi kemanapun yang diinginkannya jika ia membunuh Lin Feng dan merebut senjata kuat itu. Pada saat itu, Lin Feng tidak dapat melihat dirinya sendiri. Tetapi mata hitam pekatnya tampak semakin dingin, semakin tanpa ekspresi dan tanpa belas kasihan, seolah-olah ia datang dari kedalaman neraka. Hanya satu tatapan dari mata itu sudah cukup membuat jantung kucing itu berdegup kencang. "Kamu ingin membunuhku?" kata Lin Feng dengan suara sedingin es. Lin Feng tidak menyangka kucing itu akan dipenuhi niat membunuh pada saat itu. Ia tidak menyerah dan sekarang ingin membunuh Lin Feng. Tangan Lin Feng yang memegang pedang secara horizontal perlahan terangkat ke udara. Pada saat itu awan jahat terus bergulung di atmosfer membuat udara bergetar. Di atas Lin Feng, awan hitam jahat mulai berkumpul dan menutupi langit, tampak seperti kiamat dan sangat menyeramkan. Kemanapun Lin Feng bergerak, awan jahat hitam itu akan mengikuti. "Mati!" teriak Lin Feng dengan marah dan pedangnya menebas turun. Awan jahat mulai mengeluarkan suara keras saat bergulung di udara. Dalam atmosfer luas itu, seluruh ki langit dan bumi terbelah menjadi dua bagian yang bergerak ke arah berlawanan. Seolah-olah pedang Lin Feng membelah lautan ki di atmosfer, ruang kosong di tengah belahan itu dipenuhi pedang jahat yang memancarkan ki pedang jahat. Pedang itu telah mengamuk, dipenuhi amarah dahsyat dan ingin membalas dendam pada dunia yang telah menyegelnya. Wos! Kucing itu melesat ke cakrawala seperti anak panah. Pedang itu dapat merobek apapun. Pedang itu dipenuhi energi jahat dan kehendaknya sendiri, kucing itu tidak akan mampu menahan satu serangan pun, menghindar adalah satu-satunya pilihan. Boom! Sebuah gunung di kejauhan terbelah. Kucing itu tidak berhenti naik lebih tinggi ke langit, ia merasa berada dalam bahaya besar. Ia sangat cepat tetapi pedang itu menyerang area yang sangat luas. Lin Feng dapat menyerang sesuka hati, pedang itu begitu kuat hingga hampir tidak dapat dipercaya. Saat kucing itu melompat ke udara, Lin Feng mengejarnya. Pedang jahatnya mengeluarkan suara siulan saat membelah udara, dipenuhi energi jahat. Atmosfer kembali dipenuhi energi jahat hitam.
Pupil kucing itu menegang saat melihat energi jahat itu. Ia mulai mendorong dirinya melampaui batas, bergerak begitu cepat hingga hampir tak terlihat, seolah mencapai kecepatan cahaya luar biasa. Mati. Wajah Lin Feng dipenuhi niat membunuh. Pada saat itu, meskipun ia telah memperoleh sedikit kendali atas pedang, kultivasinya masih terlalu rendah sehingga pedang itu mulai memengaruhinya dan tindakannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki jahat dan pikirannya dipenuhi niat pembunuhan. Tubuh Lin Feng berubah menjadi awan hitam dan melesat ke langit. Awan jahat melaju dengan kecepatan ekstrim dan pedang jahat memimpin. Pengejaran. Seluruh atmosfer dipenuhi awan jahat, suara gemuruh bergema dan terasa seolah kiamat telah tiba di rangkaian pegunungan. Tubuh Lin Feng diikuti awan jahat. Tampak seberkas cahaya mencoba melarikan diri dari awan jahat di langit, itu adalah kucing. Meow. Suara mengeong bergema di udara. Mata kucing itu dipenuhi api kemarahan tanpa batas. Ia merasakan keringat dingin dan di hadapan Lin Feng ia merasa tak berdaya. Ia hanya bisa terus menghindar. Sama seperti Lin Feng beberapa saat sebelumnya. Ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sekarang Lin Feng dapat mengendalikan pedang jahat, ia memiliki keunggulan jelas atas kucing itu. Kucing itu adalah binatang tingkat Tian yang sangat kuat, tetapi manusia yang lebih lemah darinya justru memberikan tekanan besar padanya. Pada saat itu, wajah kucing itu menjadi buas, matanya berapi dan tampak sangat ganas. Ia menatap Lin Feng dengan harapan menemukan celah, ia tidak percaya Lin Feng bisa menyerang dengan pedang sesuka hati. Bahkan ketika terdesak, ia masih ingin membunuh Lin Feng. Ia adalah binatang tingkat Tian yang sangat kuat, meskipun dalam keadaan melemah, mungkinkah manusia kecil dapat membunuhnya? Lin Feng juga tahu apa yang dipikirkan kucing itu. Pedang jahat itu sangat kuat tetapi dengan kultivasinya, ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu, ia jauh lebih lambat dibandingkan kucing itu. Jika tidak, kucing itu sudah melarikan diri sejak lama. Saat itu, kucing itu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ia ingin membunuhnya dan merebut pedang tersebut. Mata Lin Feng yang tanpa emosi dan haus darah tampak dipenuhi amarah dan kebencian, seolah pikiran dan perasaannya dipengaruhi pedang. Lin Feng tersenyum dingin lalu menyerang lagi dengan pedang jahat, awan jahat terus menyebar di udara. Namun kali ini energi pedang jahat tidak menuju ke arah kucing, yang membuatnya tercengang. Segera setelah itu, ia tersenyum dingin. Siluet kucing itu berkelebat dan ia menerjang Lin Feng dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah kucing itu telah mengumpulkan seluruh kinya untuk serangan kuat ini demi membunuh Lin Feng. Ia bergerak seperti kilat. Wajahnya tampak sangat mengerikan. Lin Feng bahkan tidak memperhatikan kucing yang mendekat. Matanya tetap tanpa emosi, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Suara ombak menghantam terdengar di udara. Danau ungu Lin Feng muncul dan mulai bergerak, aliran ular ungu tanpa akhir meluncur menuju kucing dan mencoba membatasi gerakannya. Tetapi pada saat itu tubuh kucing diselimuti api petir. Selain itu, ia sangat cepat, roh ungu hanya mampu sedikit memperlambatnya. Pada akhirnya, itu tidak terlalu berguna. Kucing itu semakin dekat ke Lin Feng dan wajahnya semakin kebinatangan. Cakar tajam kucing itu menebas ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh. Binatang itu melaju di langit seperti meteor yang tak terhentikan. Taring surgawi, teriak Lin Feng dengan suara dalam. Suaranya sedingin es. Seekor naga berkepala 6 muncul di belakang Lin Feng, lalu menggigit kucing itu dan melilitkan tubuhnya padanya, menahan pergerakannya. Meow. Kucing itu mengeong panik. Lin Feng mengangkat pedangnya dan segera menyerang, kecepatannya luar biasa. Mati, kata Lin Feng dengan suara jahat dan dingin. Roh taring surgawi menghilang, Lin Feng menariknya kembali ke tubuhnya. Seolah-olah tidak ada apapun selain pedang jahat yang dipenuhi amarah dan kebencian di atmosfer. Kucing itu mengerutkan kening, wajahnya berubah drastis. Ia tercengang, kultivator roh ganda, pedang jahat. Saat pedang Lin Feng tidak diarahkan padanya, ia mengira memiliki cukup waktu untuk menyerang dan membunuh Lin Feng. Tetapi tampaknya ia meremehkan kekuatan yang dapat dikeluarkan kultivator manusia saat nyawanya terancam. Selain itu, roh ganda itu cukup untuk memperlambat gerakannya selama beberapa detik, dan dalam beberapa detik itu, nasib kucing telah ditentukan. Awan jahat bergulung di udara bersama pedang yang sangat kuat. Meow. Suara mengeong keras bergema di atmosfer, lalu wajahnya sepenuhnya berubah menjadi binatang. Energi yang membatasi kekuatannya keluar dari tubuhnya, seolah transformasi itu telah rusak. Awan jahat membuat seluruh atmosfer bergetar. Lin Feng merasakan kekuatan melonjak di bawah pedangnya dan angin kencang mulai bertiup. Lin Feng merasa tubuhnya hampir terhempas.
Pembatasnya telah dilepas. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Kucing itu melepaskan ki tingkat Tian. Selama proses transformasi, kekuatannya ditekan, dan pembatas itu sangat sulit dilepaskan. Tetapi pada saat itu pedang jahat telah mengenai tubuhnya dan ketika nyawanya terancam, ia kembali menjadi binatang tingkat Tian sejati. Harimau bersayap tampak sangat bersemangat, Lin Feng berhasil menyerang kucing itu, hampir membunuhnya dan memaksanya melepaskan pembatas. Transformasi menjadi manusia adalah kesempatan sekali seumur hidup yang diberikan langit kepada binatang. Melawannya sama dengan melawan takdir. Jika pembatas yang tercipta selama transformasi dilepas atau rusak, binatang buas itu akan mendapatkan kembali kekuatan awalnya dan kembali menjadi binatang sepenuhnya. Sejak saat itu, binatang tingkat Tian itu akan dipaksa tetap menjadi binatang. Kecuali keajaiban terjadi, ia akan tetap menjadi binatang tingkat Tian seumur hidup. Pada saat itu, proses transformasi kucing api petir telah hancur. Ia kini terperangkap sebagai binatang tingkat Tian. Semua mimpinya hancur. Harimau bersayap sedikit bergetar, binatang buas purba yang mulia ini akhirnya akan mendapatkan kembali kebebasannya. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Ia sudah muak dipeluk dan dibelai kucing itu begitu lama. Ia muak berpura-pura jinak dan lembut, ia bahkan telah kehilangan sifat kebinatangannya karenanya. Mata harimau bersayap tampak sangat ganas, tetapi juga penuh harapan bahwa kucing itu akan benar-benar dihancurkan. Yang terbaik adalah jika Lin Feng berhasil membantainya. Kucing itu mengeong keras, mengangkat kedua cakarnya ke udara, 10 cakar tajamnya tampak seperti 10 pedang yang berkilau mematikan, panjangnya bahkan melebihi pedang biasa. Mati. Mata hitam Lin Feng dipenuhi tekad yang tak tertandingi, ia memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam satu tebasan lagi. Suara tebasan memenuhi udara saat 10 cakar itu bertemu pedang dan terpotong. Bersambung.